Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam acara tafsir, membahas tafsir. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah ya. Sekarang ayat kedua. Ayatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ulang Arbi dengan yang sebelumnya karena ayatnya itu berkait Rabbil, nah sama juga dengan Rabb itu untuk pemilik apa. Nah karena itu kalau hanya Rabb itu sendiri itu tidak bisa dimaknai ya, makanya kita harus sambungkan dengan kata berikutnya Rabbil Alamin, pemilik alam semesta ya, seperti itu. Oke, kita bahas pertama-tama kita bahas di Alhamdu ya. Alhamdu, nah Alhamdu itu artinya adalah pujian. Nah di sini artinya itu memiliki 3 tingkatan ya. Pertama itu pujian ya, pujian, lalu pujian itu disertai cinta dan disertai pengagungan. Nah, dari arti ini ya kita dapat memecah. Jadi ada paling tidak pujiannya itu terbagi pada dengan 3 substansi ya, yaitu memuji, disertai cinta dan pengagungan. Nah jika kita mengamati ini sebenarnya hubungannya itu masih mirip dengan tingkatan iman ya, mengimani dengan hati, lisan, perbuatan. Nah hati itu setara dengan mengatakan pujian. Nah pujian itu dengan lisan, jadi seorang memuji dengan lisan, maka pujian itu dengan lisan. Dan yang selanjutnya adalah disertai rasa pengagungan. Nah, ketika kita mengatakan tentang pujian dengan pengagungan, maka secara tidak langsung itu seperti iman juga ya. Jadi mengimani dengan perbuatan. Dan memang ada kaitannya antara pujian itu dengan keimanan, itu ada kaitannya. Kaitannya adalah ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah ya, otomatisnya itu beriman pada Allah. Ketika ia mengucapkannya dengan lisan, maka imannya itu di lisan ya. Ketika ia mengucapkan alhamdulillah disertai rasa cinta ya, maka imannya itu di lisan dan di hati. Nah, ketika ia mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, dihadirkan juga dengan rasa cinta dan ketundukan dengan mengagungkan. Nah itu artinya orang tersebut itu berimannya itu tingkatnya pada hatinya, lalu pengucapannya juga dan perbuatan juga. Nah, jadi memang tingkatan iman itu dapat dinilai dari kata alhamdulillah sendiri ketika ia memuji Allah itu. Nah itu di situ tergambar tingkatannya itu setinggi apa gitu. Makanya seseorang yang mengucapkan alhamdulillah itu kadang kita bisa mengetahui ya, ini ucapannya hanya di lisan, di hati, apa dengan perbuatan. Nah di situ tergambar tingkatan iman seseorang pula. Kemudian pada kata alhamdulillah ya, itu ada kata al ya sebelum hamdalah ya. Hamdalah itu sebelumnya ada al. Al itu maksudnya apa? Nah ketika kata disertai dengan al itu akan mencangkup keseluruhan ya. Jadi ketika hamdalah itu artinya adalah pujian, jika dibarengi dengan kata al maka artinya adalah seluruh pujian. Nah, pujian disertai cinta, maka artinya adalah seluruh rasa cinta. Ya. Lalu ketika dikatakan salah satu bentuk dari hamdalah itu adalah pengagungan, ya, maka jika ditambahkan alhamdulillah, maka itu artinya adalah seluruh pengagungan. Ya. Jadi alhamdulillah itu maknanya adalah seluruh pujian yang disertai oleh seluruh cinta dan dibuktikan dengan seluruh pengagungan. Ya. Jadi intinya nanti alhamdulillah adalah seperti itu ya. Nah, mengapa seluruh? Ini nanti harus digabungkan dengan kata berikutnya. Alhamdulillah. Nah, kata berikutnya adalah lillah, milik Allah. Nah, jadi di sini ayat ini menegaskan bahwa seluruh pengagungan, seluruh cinta dan seluruh
pujian itu hanya milik Allah. Jadi ayat ini seakan sebuah statement ya, bahwa segala pujian, cinta, dan kagum itu hanya milik Allah, tidak ada selain Allah. Jadi ketika seseorang memuji pada makhluk, itu sesungguhnya itu ia bukan memuji makhluk tapi memuji Allah. Nah, pembahasannya adalah nanti di kata-kata berikutnya itu akan dijelaskan kenapa konsepnya bisa seperti itu. Pertama-tama kita tadi sudah membahas tentang alhamdulillah ya. Intinya poinnya adalah alhamdulillah itu seluruh pujian, seluruh rasa cinta, dan seluruh pengagungan, intinya adalah seperti itu, lillahi, milik Allah. Nah, alhamdulillah, milik Allah. Nah, di sini ini jadi kata ini kita gabungkan ya. Jadi ini penegasan bahwa seluruh hal-hal itu adalah milik Allah. Nah, milik Allah itu dari segi apa? Ya sama seperti yang sebelumnya, milik Allah dari pujian dari lisan ya. Jadi ketika seseorang memuji ya, entah itu siapapun ya, entah itu benda apapun, atau ia misalnya memuji pasangannya cantik sekali, nah itu kan pujian ya. Nah, kalimat ini nih menegaskan bahwa ketika seseorang memuji itu, maka pujian itu yang berhak adalah Allah, milik Allah pujian. Ketika ia mencintai makhluknya ya, mencintai makhluknya, maka sesungguhnya itu ia mencintai Allah sebenarnya. Jadi hakikatnya itu mencintai Allah. Ketika ia mencintai makhluk, itu hakikatnya itu mencintai Allah. Jadi tidak ada cinta selain cinta kepada Allah, tidak ada pujian selain pujian kepada Allah, dan tidak ada pengagungan ketika seorang mengagungkan seseorang, misalnya mengagungkan seorang raja seperti itu ya. Maka hakikatnya itu sebenarnya ia sedang mengagungkan Allah. Ayat ini nantinya pembahasannya itu hakikatnya itu adalah yang ada itu Allah, sedangkan yang lain itu tidak ada. Karena ketika seseorang memuji yang ada, sebenarnya ia memuji yang dianggap tidak ada. Yang dianggap tidak adanya apa? Allah. Yang adanya apa? Yang dilihat. Nah, jadi hakikatnya itu nanti terbalik seperti itu ya. Ayat ini akan menjelaskan kepada manusia bahwa apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya itu terbalik ya, terbalik dari konsep yang sebenarnya. Kita perjelas lagi di kata berikutnya, Rob ini Tuhan. Ini juga sama ya, Tuhan itu masih pemilik. Rob itu bisa bermakna pemilik, penguasa, pengatur, pendidik, pemberi nikmat. Nah, ini pun masih rancu ya, karena Rob itu masih belum jelas. Harus disambung dengan kalimat berikutnya apa? Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Pertama-tama kita bahas tentang Rob itu sebagai pemilik. Kenapa Allah dikatakan pemilik ya? Ternyata arti dari pemilik ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Pada ayat sebelumnya itu dikatakan bahwa Allah itu ya pengasih penyayang. Nanti konsepnya itu berhubungan dengan penciptaan alam semesta. Nah, ketika diciptakan, maka di ayat kedua ini muncul kata Rabb, yaitu pemilik. Kenapa dikatakan pemilik? Ya karena di ayat pertama ditegaskan bahwa Allah itu ya yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, berarti siapa yang memiliki? Ya Allah. Lalu memiliki apa? Nanti di kata berikutnya, Rabbil alamin, seluruh alam semesta. Jadi apa yang ada di alam semesta ini itu ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah, maka otomatis itu milik Allah. Contoh jika manusia ya, manusia membuat roti ya, kita kembali lagi ke konsep roti ya. Manusia membuat roti, ya otomatis roti itu milik siapa? Ya milik pembuatnya, milik si manusia yang membuatnya itu. Ya, karena milik pembuatnya ya artinya ya roti itu ya dimiliki oleh dia, menjadi rob bagi roti tersebut ya. Manusia koki ini menjadi rob bagi roti tersebut. Nah, jadi sedangkan di sini Rabbil alamin, pemilik alam semesta. Jadi seluruh makhluk yang ada di semesta ini ya milik Allah. Nah, nanti konsepnya ini saling berkaitan ini. Jadi statement pertama adalah segala puji
itu hanya milik Allah. Tuhan pemilik alam semesta. Nah, jadi statement ini menjelaskan bahwa kenapa pujian itu hanya milik Allah. Karena ketika seseorang memuji, contohnya memuji dengan lisan ya, memuji pasangannya misalnya. Ketika ia memuji pasangannya, misalnya kamu baik. Nah, siapa yang menciptakan ia menjadi orang baik? Ternyata Allah. Nah, ketika kebaikan yang diciptakan itu ya ternyata dari Allah, maka secara otomatis ketika orang memuji pada pasangannya baik, itu sebenarnya secara tidak langsung memuji Allah. Memuji yang hakikat sejatinya ya, yang menciptakan itu adalah yang asli ya, sedangkan makhluk itu ya ciptaan, tidak jatuhnya nanti lebih ke arah antara Tuhan dengan makhluk. Nah, ketika seseorang memuji makhluk, sebenarnya itu ia memuji sesuatu yang fana ya. Nah, ketika seseorang memuji yang Allah pemiliknya, maka ia memuji yang absolut ya. Jadi seluruh pujian ya, ketika seorang memuji makhluk ya, otomatis itu pujian itu akan kembali ke Allah. Kenapa? Karena ia sang pemilik, Rob, yang artinya sang pemilik ya, jadi seperti itu. Nah, kedua, kata alhamdulillah itu bermakna kan cinta ya. Nah, cinta kita kaitkan lagi dengan pemilik cinta. Pemilik cinta siapa? Allah. Kenapa dikatakan pemilik cinta adalah Allah? Karena Allah itu di ayat pertama, di Al-Fatihah ayat pertama itu, Allah itu adalah pencipta ya. Allah itu pencipta apa? Cinta salah satunya. Jadi ketika seseorang memuji dengan cinta ya, itu secara otomatis ia sedang memuji ya, bukan memuji makhluk. Karena makhluk yang dipuji itu sebenarnya itu milik sang pencipta. Nah, jadi ketika orang mencintai makhluk, itu sejatinya ia mencintai sang pencipta. Nah, seperti itu ya. Jadi seluruh cinta itu. Jadi di sini ayat ini menegaskan bahwa seluruh cinta yang ada di semesta ini itu cuma milik Allah, bukan milik makhluk. Jadi, lalu yang ketiga adalah pengagungan. Jadi salah satu makna segala puji ya, segala puji dengan cinta yang mengagungkan itu. Alhamdulillah itu salah satunya adalah pengagungan. Nah, ketika seseorang mengagungkan orang lain seperti raja, presiden ya, atau bosnya, maka sejatinya ia mengagungkan itu sang pencipta makhluk yang diagungkan itu. Siapa yang menciptakan makhluk yang diagungkan itu? Kembali lagi ke Allah. Nah, karena itu ketika seseorang memuji, jadi konsepnya seperti itu. Ketika seseorang memuji, mencintai dan mengagungkan makhluk, maka makhluk itu milik siapa? Milik Allah. Maka secara otomatis pujian yang dilontarkan oleh pujian, cinta dan pengagungan yang diberikan dari makhluk itu secara otomatis itu kembali kepada Allah. Nah, inilah makna dari segala puji bagi Tuhan. Tuhan seluruh alam. Ya, karena ia adalah pemilik. Rob itu pemilik. Lalu makna kedua dari Rob, ini adalah penguasa. Kenapa dikatakan penguasa? Ya karena segala yang ada di semesta ini itu dikuasai oleh Allah. Ya, siapa yang menguasai makhluk-makhluk yang diciptakan? Ya semuanya yang menguasai ya Allah ya. Allah yang menguasai. Jadi ketika seseorang memuji, kembali lagi memuji, mencintai dan mengagungkan makhluk ya, maka ia sebenarnya adalah sedang memuji, mencintai dan mengagungkan sang penguasa. Siapa sang penguasa? Allah. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi ini memang di ayat kedua ini sambungannya itu berturut-turut. Kata pertama disambungkan dengan kata kedua, disambungkan dengan kata ketiga, disambungkan dengan kata keempat, dan kata keempat itu yang lillah Rabbil alamin, itu ternyata dibalikan lagi ke ayat yang pertama, Bismillah. Nah, jadi konsepnya itu dia seperti bergulir ya. Pertama berkata, lalu balik ayat kedua berkata, lalu dibalikan lagi ke ayat pertama di Bismillahnya itu. Nah, cara menafsirkan ayat kedua itu seperti itu dia. Jadi harus komplek.
tidak bisa dikatakan perkata ya. Jadi perkata itu hanya sebagai pengetahuan dasar, lalu nanti untuk penalarannya harus digabungkan semuanya. Kita perjelas lagi ya, kata Rob lagi. Salah satu arti Rob itu adalah pengatur. Nah, kalau kita mengatakan pengatur ya, nanti balik lagi, siapakah pengatur? Ya, yang mengatur itu Allah, pemilik hukum malam ini Allah. Dari mana kita tahu? Balik lagi ke ayat pertama Al-Fatihah. Sebelumnya kita telah jelaskan mengapa Allah itu dikatakan sebagai pengatur. Jadi pujian, rasa cinta, dan ketundukan pengagungan kita terhadap seseorang atau kepada makhluk atau pada benda hidup atau benda mati, maka sejatinya adalah kita haturkan semua itu pada sang pengatur. Siapa yang sang pengaturnya? Balik lagi Allah. Sama lagi konsepnya, Rob itu sebagai salah satunya adalah pendidik ya, sang pendidik. Kenapa dikatakan pendidik? Karena yang mengajarkan ya, kalau di manusia itu mengajarkan kalam ya, berkata-kata seperti itu. Di makhluk ada juga mengajarkan tentang insting ya. Jadi, setiap makhluk itu diberikan ilmu ya, dan ilmunya itu tingkatannya berbeda-beda. Kalau khusus bagi manusia itu ilmunya itu ada di akal ya, seperti itu. Makanya dikatakan pendidik ya. Karena segala ilmu, pengetahuan, pendidikan pada makhluk itu yang memberikan itu Allah. Lalu yang terakhir itu makna Rob itu adalah sang pemberi nikmat ya. Siapa yang pemberi nikmat? Balik lagi di surat Al-Fatihah yang sebelumnya dikatakan sang pemberi siapa? Maha pemberi, Allah. Jadi nantinya balik lagi ke situ. Oke, itu kan kalimatnya bersambung-sambung ya. Nah, Rabbul Alamin itu dikatakan alam semesta. Alam semesta itu terbagi menjadi dua ya, yang hidup dengan yang mati. Nah, ini nanti semuanya kembali lagi konsepnya ya, dikembalikan kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi yang memuji, yang pujian itu tidak terbatas pada benda hidup, tapi benda mati pun mendapatkan pujian. Benda hidup, pujian pada benda hidup contohnya berhubungan dengan kecantikan, ketampanan, ilmu, terus fisik ya. Kalau pada binatang imut, menarik, mempesona, indah ya. Nah seperti itu benda-benda hidup. Ada juga pengagungan pada benda-benda mati ya, seperti matahari, terang, bulan, indah, bersinar, batu, misalnya batu indah. Jadi pujian itu, konsepnya itu tidak hanya sebatas pada benda hidup ya, tapi seluruh makhluk ya, hidup dan mati itu seluruhnya itu mendapat pujian, termasuk seperti malaikat ya. Malaikat ada juga yang memuji malaikat ya, bahkan sampai di Tuhan kan. Nah, salah satu konsep dari ayat kedua ini adalah segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu maksudnya adalah agar manusia itu jangan memuji selain pada Allah, karena sejatinya segala pujian, cinta, pengagungan itu sebenarnya milik Allah. Itu kembali lagi ke Allah. Jadi ketika seseorang memuji makhluk, itu sebenarnya memuji Allah. Ketika kita memuji, contohnya ya, memuji, wah roti ini nikmat sekali. Sebenarnya itu kita bukan memuji roti, tapi memuji siapa? Pembuat roti. Roti ini sendiri dipuji tidak akan tersanjung dia, tapi yang membuatnya itu yang bahagia. Nah seperti itu. Jadi ketika seseorang memuji makhluk ya, Masya Allah cantik sekali ya kan, seperti itu, maka manusia mungkin tersipu, malu ya. Tapi yang lebih bahagia itu yang sang pencipta itu sendiri jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena hambaku memujiku. Nah seperti itu. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah ya, itu Allah langsung akan bahagianya dengan mengatakan hambaku memujiku, bangga, benar-benar bangga ya. Ya konsepnya seperti itu, seperti ibaratnya ya tadi salah satu contohnya ada tukang roti membuat roti ya. Dan semua ketika manusia menciptakan segala karya ya, lalu karya itu dipuji, sesungguhnya yang bahagia itu bukan karyanya itu, entah itu lukisan, makanan, patung,
lalu karya bermacam-macam karya. Ketika seorang memuji karya itu sebenarnya karyanya itu tidak akan tersanjung ya, ya tidak akan berpengaruh. Justru yang akan tersanjung itu nanti adalah sang pencipta, sang pemilik, sang pengatur, ya, sang pendidik ya, yang membuat juga ya, seperti itu, sang pemberi rezeki. Nah, yang akan merasa bahagia itu adalah ya itu siapa? Yaitu Rob. Nah, seperti itu. Rob siapa? Robbul Alamin. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke Tuhan alam semesta. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Jadi intinya ayat ini adalah menegaskan bahwa ketika seseorang lakukan pujian ya, pujian kepada makhluk, lakukan pujian, memberikan cinta, lalu mengagungkan makhluk, maka sejatinya di ayat ini menegaskan bahwa itu hanya ditujukan kepada Allah. Jadi akan kembali ke Allah, bukan ke makhluk. Makhluk tidak akan mendapatkan pujian itu ya, karena pujian itu akan kembali ke Allah. Gambarannya seperti ini, ketika seseorang dipuji ya, kenapa dipuji? Contoh misalnya karena kecantikan, kamu sangat cantik ya. Nah, mungkin yang pemilik kecantikan itu kan mengucapkan terima kasih, terima kasih. Tapi jika kita bedah, cantik itu yang membuat siapa yang memang? Maka manusia itu sama sekali akan angkat tangan. Ini bukan milik saya, yang menciptakan seperti ini bukan saya, tapi sang pencipta. Otomatis jadi ketika seseorang memuji tentang kecantikan, siapa yang dipuji? Allah ternyata. Ketika seseorang memuji, contohnya karena karyanya ya, wah karyanya luar biasa ya kan. Orang tersebut memuji karyanya, mungkin yang pembuatnya itu kan berterima kasih, oh terima kasih saya bisa membuat karya yang luar biasa ini. Tapi jika kita bedah seperti lebih dalam lagi, karya ini diciptakan dengan akal. Siapa yang menciptakan akal hingga bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa seperti ini? Maka orang yang tadi membuat karya akan lepas tangan lagi. Ternyata bukan saya, ternyata akal ini yang memberikan ilmu siapa? Ya Allah. Kembali lagi pujian itu akhirnya bukan ke makhluk, ke Allah. Balik lagi ke Allah lagi. Kemudian kita masuk ke cinta misalnya. Seseorang mencintai pasangannya ya kan. Kenapa cinta ya? Karena merasa bahagia ya kan, merasa bahagia. Nah, ia mencintai pasangannya, lalu pasangan itu mungkin akan bahagia ya, tersenyum ya, terima kasih karena sudah cinta ya. Nah, kemudian ketika dibedah ya, kembali lagi seperti tadi lagi. Saya cinta kamu itu karena kamu itu orangnya baik ya, lemah lembut ya, seperti itu, perhatian. Nah, sebenarnya siapa yang membuat kamu menjadi lemah lembut dan perhatian seperti ini? Maka manusia tadi itu kan lepas tangan lagi, bukan saya. Balik lagi, lemah lembut itu yang memang ditakdirkan ya, ditakdirkan diajar dengan lemah lembut seperti itu. Siapa yang menakdirkan? Pemilik takdir siapa? Ya Allah lagi. Jadi cinta pada makhluk itu kembali lagi, baliknya ke Allah lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu yang tentang pengagungan ya. Ketika seseorang mengagungkan ya raja seperti itu ya kan. Wah raja, kamu sangat luar biasa ya, memberikan hukuman yang adil, bijaksana ya kan. Berarti diagungkan raja. Raja itu juga akan tersenyum, ya terima kasih telah diagungkan. Tapi ketika dibedah lagi, kok bisa seagung itu, kok kamu bisa punya sifat bijaksana seperti itu? Itu dari mana? Oh ternyata dari ilmu. Siapa yang memberikan ilmu? Balik lagi, sang pemilik ilmu. Balik lagi ke Allah. Maka ayat ini benar-benar menegaskan bahwa segala pujian, cinta, dan pengagungan itu tidak dimiliki oleh makhluk ya. Itu semuanya milik Allah. Jadi kita sebagai manusia itu ketika dipuji itu jangan merasa bahagia ya, karena hakikatnya itu manusia yang memuji kita itu bukan memuji kita, tapi memuji sang pencipta, diri kita sendiri. Kita sendiri punya apa? Tidak punya apa-apa. Nah,
karena itu ketika seseorang dipuji dan dia menjadi sombong seperti itu ya, takabur, masa wah aku hebat, itu sebenarnya ia lupa siapa dirinya ya, bahwa dirinya itu bukan apa-apa, dirinya itu hanya fana, dan segala sanjungan seperti itu ya, yaitu kembali lagi milik sang pencipta diri kita sendiri ya, seperti itu. Nah, ini kalau salah satu esensi dari ayat ini adalah bahwa ya kita ini bukan apa-apa, tidak ada yang bisa kita banggakan ya. Jika dipuji ya tidak ada yang, bukan kita yang hebat ya, tapi yang menciptakan kita yang hebat. Jika dibanggakan ya bukan kita yang bisa dibanggakan, tapi sang yang menciptakan kita itu yang harus dibanggakan ya. Dan kita itu ya nol, tidak ada apa-apanya. Itu esensi dari ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat ke-2. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ketidaknyamanan dari ucapan. Jangan lupa di like jika suka dengan video ini, dan jika dianggap bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi tabungan akhirat ya, dengan menyebarkan kebaikan. Kemudian jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan diberikan komentar. Dan jangan lupa saksikan terus acara-acara di Rusdi Mengaji di YouTube dan Instagram serta TikTok. Insya Allah setiap hari kita update ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.